Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban untuk saya datang gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka, teman-teman sekalian. Ya. Kalau tersangka bukan begitu modelnya. Antum sudah tahu pakai baju apa di KPK kan? Kalau tersangka, saya nggak ada foto di situ, saya nggak ada statement di situ. Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh, apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan, sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya, jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini, saya tidak ada hubungannya. Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanahkan travel juga melaksanakan ibadah haji. Jadi teman-teman di sana membutuhkan informasi itu. Saya waktu diundang saya tanya ya, kepada penyidiknya, saya ini tersangka. Oh enggak, bukan Ustaz. Bukan. Kami hanya datang untuk Ustaz diundang untuk kita tanya-tanya. Ya, mungkin ada yang butuh disampaikan persaksian atau apa yang diketahui tentang masalah haji dan kuotanya. Oke? Kami dukung apapun itu sifatnya, kan gitu. Sebagai warga negara yang baik, kita harus dukung program-program pemerintah, kan gitu. Kita dukung apapun sifatnya, apa yang bisa saya bantu silakan saya sampaikan. Makanya kan statement yang benar itu adalah memang kami membantu para penyelidik itu untuk menyampaikan. Dan bukan cuma saya, banyak orang yang diundang gitu ya. Cuma mungkin Allahu alam kenapa nama Khalid Basalamah ini kalau sudah naik di media luar biasa, seperti gula dan madu gitu ya. Terjual sekali gitu. Sudah ada yang buat karikatur seperti saya sudah diborgol, ada yang ini dan itu. Ya ini kebodohan gitu ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Satu sisi juga teman-teman sekalian, kita ini satu negara, satu bangsa. Kita ini kayak bersaudara, ya. Sehatnya satu rumah tangga itu di saat orang tua berhasil membina anak-anaknya, saudara dengan saudaranya saling sayang dan menghormati. Kan harusnya begitu. Kita kan harus saling menyayangi, sama-sama warga negara gitu ya. Itu bentuknya adalah kalau ada program-program yang baik, teman kita, saudara kita sebangsa negara, terlepas daripada seagama, sebangsa aja gitu kan. Karena kita memang Bhinneka Tunggal Ika. Oke, apapun yang positif kita dukung. Kalau ada sesuatu yang salah kita ingatkan dan kita luruskan. Saya yakin KPK dibentuk memang untuk tujuan yang baik untuk negara kita. Kita berikan dukungan, ya kan? Kalau ada informasi yang butuh kita ditanyakan, sampaikan, gitu ya. Saya tidak, alhamdulillah, waktu diundang tidak menolak. Karena apa yang mesti dikhawatirkan? Tidak ada kesalahan, gitu ya. Saya tidak berbuat apa-apa, gitu. Kecuali saya memang terlibat di pemerintahan, kemudian memang pernah ya ada tanda tangan palsu atau apa, Allahu alam. Tapi ini alhamdulillah tidak pernah. Saya di kantor sendiri, di usaha sendiri, ya semua itu juga bergerak alhamdulillah dengan rezeki yang halal, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Jadi saya mengajak teman-teman sekalian, kita ini lebih dewasa dalam menanggapi masalah ini. Dan saya sekaligus juga mengingatkan teman-teman di media, kita lebih baik profesional. Ya. Jangan hanya yang penting tanda kutip terjual beritanya. Sehingga mengangkat judul-judul yang menggelitik supaya orang mau baca. Akhirnya banyak yang nonton. Ini gak benar. Itu gak profesional namanya. Harusnya tulis yang benar apa adanya gitu ya. Supaya nanti informasi yang sampai ke masyarakat itu bentuknya edukasi dan informasi yang benar. Nah itu yang benar. Kalau hanya provokatif untuk apa gitu kan. Supaya sesama warga negara saling menyerang. Ini rapuh sekali kalau ada orang dari negara lain mau masuk ke negara kita. Kondisi begini ini rapuh sekali. Karena mudah sekali kita provokasikan satu sama yang lain ya. Sama warga negara itu terjadi waktu Belanda dulu masuk menjajah kita. Karena mudah sekali kita diprovokasi. Kita harusnya kokoh, kita kuat dalam masalah seperti ini. Jadi ingat, setiap ada informasi teman-teman sekalian sampai, Allah sudah sebutkan dalam surah Al-Hujurat. Ya alladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang beriman, kalau datang informasi simpang siur, belum kalian tahu kejelasannya, apalagi dari seorang yang fasik, nggak jelas gitu ya, maka jangan buru-buru diterima, jangan buru-buru disebarkan. Itu perkataan Ibnu Katsir 700 tahun yang lalu, pada saat menafsirkan surah Al-Hujurat ayat 6. Lalu Allah mengatakan, agar jangan sampai kalian menimpahkan satu musibah kepada satu kaum yang membuat kalian dan mereka juga menyesal. Kan gitu. Jadi teman-teman tidak usah terlalu mudah terpengaruh dengan media. Saya udah kenyang hadapin begini sebenarnya. Ya. Ada sedikit masalah apa, pokoknya kalau sudah Khalid Basalamah cuat langsung. Jadi posisi kami itu sebenarnya korban dari
PT Muhibah yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud. Jadi saya posisinya tadinya sama jemaah furoda, ya. Terus kemudian kami sudah bayar furoda, sudah siap berangkat furoda, tapi ada seseorang bernama Ibnu Mas'ud yang pemilik PT Muhibah dari Pekanbaru menawarkan kami visa ini, gitu ya. Sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di travelnya dia di Muhibah. Jadi kami terdaftar sebagai jemaah di situ. Ini kan Pak Ustadz izin, ini kan yang diperiksa dari kemarin ketua-ketua asosiasi. Namun kayaknya Pak Ustadz aja yang mungkin dari travel atau dari individu saya gitu. pun ketua asosiasi. Ketua asosiasi Mutiara Haji. Mutiara Haji. Ya. Jadi Anda diperiksa dalam kapasitas ketua saat ini, ketua asosiasi atau travel Anda? Sebagai jemaah. Saya kan sebagai jemaah di PT Muhibah, punyanya Ibnu Mas'ud tadi. Jadi posisi kami itu sebenarnya korban dari PT Muhibah yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud. Karena kami tadinya semua furoda. Nah, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini. Gitu. Oh, itu kuota yang dipindahkan atau gimana Ustaz? Dibagi kuota atau di split? Enggak, jadi kami furoda, nggak ada, kan furoda bukan kuota. Furoda itu kita memang sudah berangkat setiap tahun dengan furoda. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, itu jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas'ud ini dari PT Muhibah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini dengan mengatakan itu adalah visa resmi, kuota resmi. Jadi begini, Ustaz Halid Basalamah beserta sekitar 120 jamaahnya, itu sudah mendaftarkan dirinya, sudah mendaftarkan diri di tahun 2024 untuk berangkat haji dengan haji furoda. Ya. Tapi kemudian ada oknum dari Kementerian Agama yang menyampaikan bahwa Ustadz, ini pakai kuota haji khusus saja, ini resmi, gitu ya, gitu. Tapi kan ditanya lagi, kuota haji khusus kan juga harus ngantri, ada antrinya, tapi berbeda ya dengan yang kuota haji yang reguler. Kalau reguler itu sampai dengan 15, 20, sampai bahkan ada yang 30 tahun. Nah, ini kalau kuota haji khusus itu tetap ngantri juga setahun, 2 tahun tidak salah ya, seperti itu. Ditanya, lah ini kami mau berangkat tahun ini gitu ya, T0 istilahnya. Jadi daftar tahun itu, berangkat di tahun itu juga, seperti itu. Nah, oknum dari Kemenak ini kemudian menyampaikan, ya ini juga berangkat di tahun ini, tapi harus ada uang percepatan. Nah, memberikanlah uang percepatan, kalau tidak salah itu 2.400 ya per kuota, 2.400 US ya, dolar seperti itu. Kan range-nya macam-macam, ada yang 2.400 sampai dengan 7.000 US dollar per kuota. Nah, kemudian dikumpulkanlah uang itu sama Ustadz KB ini, kumpulkan. Nah, diserahkanlah kepada oknum. Nah, mereka berangkat nih, berangkat haji. Tahun itu juga benar seperti yang dijelaskan oleh si oknum tersebut tahun itu. Nah, kemudian setelah pelaksanaan haji, ada pansus ya di DPR yang kemudian untuk melihat pembagian kuota haji ini. Dibuatlah pansusnya karena takut gitu ya, karena ada ketakutan dari si oknum ini, kemudian dikembalikanlah uang itu yang tadinya sudah diserahkan nih sebagai uang percepatan itu, diserahkanlah kembali ke Ustadz Halid Basalamah. Nah, uang itulah yang kemudian dalam proses penyidikan itu penyidik sita dari Ustadz Halid Basalamah sebagai bukti bahwa memang di dalam pembagian kuota ini ada sejumlah uang yang diminta oleh oknum dari Kemenak gitu ya. Jadi istilahnya pembagian kuota itu tidak begitu saja gitu, dibagi yang sudah dibagi gitu. Silakan, ini enggak, tapi ada sejumlah uang yang diminta kepada jamaah. Itu buktinya yaitu yang sekarang kita cita dari Ustadz Halid Basalamah, dikumpulkan dari jamaah, diserahkan kepada oknum yang meminta, oknum Kementerian Agama,
minta sebagai uang percepatan, alasannya karena kuota haji khusus ini bisa berangkat tahun itu juga. Gitu. Seharusnya kan tetap ngantri nih, ngantri 2 tahun seperti itu. Nah, ada yang 2 tahun. Nah, ini bisa berangkat juga. Nah, itu kita saat ini pada tahap mengumpulkan bukti-bukti seperti itu. Karena mohon diingat rekan-rekan, lebih dari 100 travel ya, yang ada 100 travel. Jadi itu kita harus istilahnya satu-satu kita ini panggil, satu-satu kita lihat untuk, nah ini karena beda-beda nih, jumlahnya beda-beda, besarannya beda-beda.